Saya berpikir kawan-kawan, bangsa ini sedang tidak baik-baik saja kawan-kawan. Kepada Bapak Jokowi yang telah mengurus bangsa ini, beliau telah gagal mengurus bangsa ini kawan-kawan. Betul kawan-kawan? Teman-teman, puluhan tahun kita tertatih dalam demokrasi, ditipu oleh politisi yang katanya memberikan bukti bukan janji. Tapi hari ini ketika ada tadi seorang leader di pelosok negeri, mereka sibuk mencari koalisi bukan memberikan solusi. Betul kawan-kawan? Betul kawan-kawan? Hari ini seluruh prajurit seluruh Indonesia berkumpul semua di Monas. Darat, laut, udara. Bayangkan tuh. Kalau sudah laut pun turun, termasuk saya turun, ini sudah genting ini. Oke. Semangat. Prajurit yang masih tersisa di pelosok-pelosok sana ya, jaga. Perbatasan jaga yang benar, karena kami di pusat sini adalah barometernya aman atau tidaknya Indonesia di kami di sini nih. Mendengar apa yang hari ini kami sampaikan, apa yang hari ini saya dan teman-teman saya di belakang saya ini menyampaikan, bahwasanya mereka juga mempunyai kajian. Untuk hari ini mereka datang di sini mempertanyakan Bapak selaku orang nomor satu di bangsa ini layak atau tidak memimpin bangsa ini kawan-kawan. Kita mendukung kebebasan berdemokrasi, kebebasan berekspresi, dan saya yakinkan bahwa seluruh aspirasi rekan-rekan semuanya tersalurkan. Saya dalam posisi yang akan memastikan bahwa seluruh aspirasi adik-adik mahasiswa semua tersampaikan, dan kami akan membantu menjaga agar seluruh proses berjalan dengan aman. Jaga mereka, kawal, jangan sampai ada yang menunggangi, karena suara aspirasi mahasiswa adalah suara akademisi, suara murni. Ribuan buruh gelar demo tolak kenaikan BBM hingga Omnibus Law hari ini. Ribuan buruh yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia dan Partai Buruh akan kembali menggelar demo tolak kenaikan BBM di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat pagi ini pukul 10.00 WIB. Selain itu, demonstran juga akan menyuarakan hal lainnya. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan mereka akan membawa 3 tuntutan dalam demonstrasi hari ini. Pada tuntutan yang pertama, buruh meminta Presiden Jokowi menjalankan reformasi agraria dan kedaulatan pangan. Pada tuntutan terakhir, buruh menolak adanya Omnibus Law. Iqbal mengklaim demo itu akan diikuti sekitar 3.000 orang. Ketua Majelis Nasional Partai Buruh Agus Ruli mengatakan jika tuntutan tersebut tidak merespons, ia mengancam buruh akan kembali terus mengingatkan pemerintah melalui demo susulan. Gelombang demonstrasi dipicu oleh kenaikan harga BBM terus terjadi sepanjang bulan ini. Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM baik yang bersubsidi maupun non-subsidi pada 3 September lalu. Harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar naik dari Rp7.600 dan Rp5.000 per liter menjadi Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Kenaikan juga terjadi pada BBM non-subsidi jenis Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Mahasiswa buruh hingga berbagai kelompok masyarakat lainnya terus menyuarakan agar pemerintahan Presiden Jokowi kembali menurunkan harga BBM seperti semula. Pasalnya hal itu memicu kenaikan seluruh harga kebutuhan pokok akibat ongkos transportasi yang membumbung tinggi. Presiden Jokowi sendiri telah mencoba mengambil langkah antisipasi dengan mengalihkan subsidi BBM menjadi berbagai skema bantuan sosial, mulai dari bantuan langsung tunai hingga bantuan subsidi upah diluncurkan oleh pemerintah. Akan tetapi, faktanya banyak masyarakat kalangan bawah yang menyatakan tak mendapat bantuan tersebut karena nama mereka tak terdaftar sebagai penerima bantuan. Proses untuk mendaftarkan nama mereka untuk mendapat bantuan sosial itu pun dinilai cukup berbelit. Selain di DKI Jakarta, demo tolak kenaikan BBM juga terjadi di berbagai kota lainnya di Indonesia. Khusus untuk di Jakarta, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP, Ali Muhtar Ngabalin, menyatakan pihaknya siap menemui demonstran untuk memberikan pemahaman kenapa harga BBM. Ribuan buruh gelar demo tolak kenaikan BBM hingga Omnibus Law hari ini.
Ribuan buruh yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia dan Partai Buruh akan kembali menggelar demo tolak kenaikan BBM di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat pagi ini pukul 10.00 WIB. Selain itu, demonstran juga akan menyuarakan hal lainnya. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan mereka akan membawa 3 tuntutan dalam demonstrasi hari ini. Pada tuntutan yang pertama, buruh meminta Presiden Jokowi menjalankan reformasi agraria dan kedaulatan pangan. Pada tuntutan terakhir, buruh menolak adanya Omnibus Law. Iqbal mengklaim demo itu akan diikuti sekitar 3.000 orang. Ketua Majelis Nasional Partai Buruh Agus Ruli mengatakan jika tuntutan tersebut tidak merespons, ia mengancam buruh akan kembali terus mengingatkan pemerintah melalui demo susulan. Gelombang demonstrasi dipicu oleh kenaikan harga BBM terus terjadi sepanjang bulan ini. Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM baik yang bersubsidi maupun non-subsidi pada 3 September lalu. Harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar naik dari Rp7.600 dan Rp5.000 per liter menjadi Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Kenaikan juga terjadi pada BBM non-subsidi jenis Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Mahasiswa buruh hingga berbagai kelompok masyarakat lainnya terus menyuarakan agar pemerintah Presiden Jokowi kembali menurunkan harga BBM seperti semula. Pasalnya hal itu memicu kenaikan seluruh harga kebutuhan pokok akibat ongkos transportasi yang membumbung tinggi. Presiden Jokowi sendiri telah mencoba mengambil langkah antisipasi dengan mengalihkan subsidi BBM menjadi berbagai skema bantuan sosial, mulai dari bantuan langsung tunai hingga bantuan subsidi upah diluncurkan oleh pemerintah. Akan tetapi, faktanya banyak masyarakat kalangan bawah yang menyatakan tak mendapat bantuan tersebut karena nama mereka tak terdaftar sebagai penerima bantuan. Proses untuk mendaftarkan nama mereka untuk mendapat bantuan sosial itu pun dinilai cukup berbelit. Selain di DKI Jakarta, demo tolak kenaikan BBM juga terjadi di berbagai kota lainnya di Indonesia. Khusus untuk di Jakarta, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP, Ali Muhtar Ngabalin, menyatakan pihaknya siap menemui demonstran untuk memberikan pemahaman kenapa harga BBM harus dinaikkan. Jalan Juanda mengarah ke lampu merah Taman Cikapayang Dago. Warga yang melintas turut berdampak. Bahkan seorang pengendara ojek online dikabarkan mengalami sesak dan terkena benda tumpul di dada. Ia dilarikan ke Rumah Sakit Advent Bandung. Di grup wartawan foto dan video diduga korban tersiar luas. Sampai pukul 17.50 WIB, pihak kepolisian masih terus mengejar massa hingga masuk ke Jalan Badak Singa arah Perumda, Tirtawening. Massa berlarian menuju titik evakuasi yakni kampus Institut Teknologi Bandung. Beberapa mahasiswa yang ditemui di kampus ITB menerangkan polisi terus mengejar mereka hingga sekitar Masjid Salman dekat Taman Kubus. Hingga pukul 19.00 WIB, masa aksi masih ramai di kampus ITB. Terdapat 3 ambulans yang terparkir di dekat pintu masuk. Beberapa kali hilir mudik membawa mahasiswa yang butuh bantuan medis. Dihimpun dari keterangan tim medis, kebanyakan mahasiswa mengalami sesak nafas, ada pula yang pingsan. Selain itu, mengalami luka memar dan sobek kulit. Seorang mahasiswa sempat menunjukkan foto mahasiswa yang terluka di kepala. Sementara, tim medis dari antara lain Universitas Pasundan, Universitas Pendidikan Indonesia, International Women University, Indonesia Islam Nusantara, dan kampus lainnya. Mayoritas berhimpun dalam Poros Revolusi Mahasiswa Bandung. Awalnya unjuk rasa berlangsung lazim, mahasiswa menutup jalan dengan membentuk lingkaran manusia, menggelar orasi bergilir, membakar ban, menghelak teatrikal, bernyanyi-nyanyi, serta sesekali memekik cemoohan. Aksi demikian diketahui berturut-turut dilakukan sejumlah kelompok mahasiswa Bandung selama 3 pekan ini. Intinya, mereka menegaskan penolakan atas harga baru BBM bersubsidi yang memberatkan masyarakat. Rezim saat ini dianggap gagal menciptakan keadilan dan stabilitas ekonomi. Mahasiswa merasa kondisi saat ini begitu kusut. Memasuki pukul 17.00 WIB, situasi memanas. Massa hendak merangsek gerbang gedung meski sejak awal dirintangi kawat berduri. Ada yang mencoba mencopot lilitan kawat hingga memanjat dinding pagar. Mereka ingin gerbang dibuka, tapi itu tidak digubris. Di arah seberang, polisi justru merapatkan barisan. Sejurus lemparan botol mineral melayang dari arah massa, menyusul lemparan batu dan flare atau petasan asap. Polisi sempat memberikan peringatan agar massa aksi menahan diri, tapi gas air mata dan meriam air pun tak terhindarkan. Massa aksi buaya berlarian ke arah barat kantor DPRD Jabar. Mereka setidaknya terbagi 2, satu kelompok berbelok ke Jalan Arya Jipang dan lainnya berlari menuju lampu merah Jalan Diponegoro, Sulanjana Juanda atau perempatan Dokumsel.
Pantauan liputan6.com, seorang beralma mater merah diduga mahasiswa Uninus terlihat ditangkap polisi di depan Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jabar. Dia ditendang dan dipukul oleh sejumlah polisi